A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Ivanflah yang masih setia di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan mengkantor video-video dari beberapa channel. Yang pertama channelnya Waranai atau CMN yang membahas tentang ayat suci Al-Quran dan menertawakan bahwa kitab suci Al-Quran adalah dongeng, dan membawakan juga tentang saya dianggap mencari-cari ketika menghubungkan Syayan dan Al-Quranul Karim, ya. Yang kedua adalah channel Al-Hayat atau Al-Mayat dari Sofiatul Bekatul yang membahas tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang dikatakan juga seperti itu dongeng dan tidak masuk akal. Juga channel Domba Kecil yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang tidak masuk akal dan banyak ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sejarah. Saya akan membawa konten ini secara berseri karena terlalu banyak ayat-ayat yang kontradiktif dan ayat-ayat yang menggelikan, ayat-ayat yang tidak masuk akal. Makanya saya akan buat berseri, dan yang pertama adalah ayat-ayat yang menggelikan, menjijikkan dan konyol, ya. Yang pertama. Nanti seri kedua tentang ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sains, dan yang terakhir adalah ayat-ayat ajaran seperti ajaran iblis, ya. Oke, yang pertama saya bahas adalah ayat-ayat yang konyol, menjijikan dan tidak masuk akal. Para Ivan Pilah, terima kasih. Langsung saja saya bahas, ya, para Ivan Pilah. Yang pertama adalah saya kasih judul Bible Kitab Suci atau Imajinasi Tanpa Isi, ya. Judul dari konten saya kali ini adalah Bible Kitab Suci atau Imajinasi Tanpa Isi. Yang pertama adalah Tuhan mengacungkan tangan. Ini Tuhan atau kayak preman pasar. Ini ada di dalam kitab Yesaya 5 nomor 25. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Galak sekali, ya. Bahkan mereka sudah bergelimpangan dan gemetar menjadi mayat-mayat seperti kotoran di jalan, murkanya tidak hilang. Maha pemarah sekali dia. Harusnya kan selain maha pemarah, ya, marah adalah sifat, ya, adalah baju, ya. Kemarahan itu adalah salah satu sifat Tuhan juga di agama samawi. Tetapi jangan lupa, selain sifat marah juga punya sifat penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat luar biasa. Di dalam Yesaya 5 nomor 25 ini Tuhannya walaupun udah bergelimpangan mayat seperti kotoran di jalanan, murkanya masih terus menyala-nyala, ya. Oke, yang kedua adalah perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Ini ada di Yeskiel 4 nomor 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Mau gak sih kotoran manusia gitu udah kering gitu, kita bakar di atasnya rotinya gitu? Kalau orang masih waras menjijikan sekali, ya. Terus Yeskiel 4 nomor 15. Ya, tadi nomor 12, nomor 4, nomor 12, sekarang nomor 4, 15. Gimana kalau tidak ada kotoran manusia? Di Yeskiel 4 nomor 15 menjelaskan. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Inilah
Ini nawar ya para Iwan Pilah. Mohon maaf saya agak ketawa jadi sampai ini. Ini sangat tidak masuk akal. Jadi nawar ketika kotoran manusia tidak bisa ditemukan, adanya kotoran sapi, Tuhan ya udahlah nggak apa-apa pakai aja kotoran sapi atau lembu itu. Jadi apa gitu ya? Ini menurut saya sangat tidak masuk akal ya, tidak masuk akal bagi orang yang waras ya, bagi orang yang waras. Tapi kalau yang percaya, yang tidak waras ya nggak apa-apa, percaya saja nggak apa-apa. Tetapi bagi orang waras saya yakin nggak percaya kalau ini adalah firman Tuhan. Saya sangat yakin ini bukan firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini yang sangat menjijikkan. Saya juga nggak tahu kenapa ya, di dalam kitab mereka itu selalu ada kotoran-kotoran gitu ya. Yang dibahas itu selalu kotoran-kotoran. Ada di 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Ini ya ampun, memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Ini apa ini? Coba bayangkan, firman apa ini seperti ini? Apakah ini firman Tuhan? Apa enggak ada bahasa lain atau analogi lain seperti Al-Qur'anul Karim dengan bahasa analogi-analogi yang indah gitu ya? Di mana pemikiran mereka gitu? Kayak gini mau membandingkan dengan Al-Qur'anul Karim, jauh bro, jauh. Bagaikan langit dengan apa ya? Dengan kerak bumi. Jadi kalau di bumi masih ini ya, masih di permukaan ya. Jadi bagaikan langit dan kerak bumi di dalam sana jauhnya. Perbandingan antara kitab kalian itu sama Al-Qur'anul Karim ya. Terus di dalam Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Tuh, sama di Raja-Raja, sama di Yesaya. Memakan tahi dan air kencingnya bersama-sama. Jijik enggak sih? Bagi orang yang normal saya yakin jijik ya, menjijikan. Tapi bagi orang normal. Tetapi kalau yang enggak normal ya silakan untuk percaya ya. Kita lanjut lagi ayat untuk meracuni orang lain. Ya. Jadi kalau kalian punya makanan basi dan beracun, ya, kalian enggak boleh makan, tetapi boleh dihidangkan kepada tamu kalian. Ini ada di mana? Ada di kitab Ulangan 14 nomor 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati untuk bertamu. Jika kalian bertamu, nanti disuguhin kayak gini sesuai dengan kitab mereka ya. Saya ulangi lagi. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, boleh dijual lagi. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Jadi kalau dijual boleh. Karena apa? Karena mereka merasa sebagai anak Tuhan yang kudus. Jadi boleh dijual sama orang asing tuh, yang sudah bangkai, sudah beracun itu. Atau dihidangkan kepada tamunya yang baru datang ya. Saya tidak tahu ayat seperti ini apakah firman Tuhan, tetapi sekali lagi saya tegaskan, bagi yang normal pasti paham kalau ini bukan firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa kalau bagi orang yang tidak normal. Kita lanjut lagi. Ini ada Tuhan yang capek nih. Ini kenapa kalau resiko, konsekuensi ketika memahami ayat diciptakan manusia segambar dan serupa itu dengan Tuhannya ya seperti ini. Mereka capek seperti manusia, Tuhannya capek seperti manusia. Ini ada di Kejadian 2 ya, nomor 2 dan nomor 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nomor 3-nya, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kelelahan dia, istirahatlah.
Terus ada di Keluaran 31 nomor 16 dan 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Nomor 17-nya, antara aku dan orang